Nah, oke, baik teman-teman. Eh, saya coba untuk izin share screen karena waktunya kita hanya dikasih waktu durasi ya durasi berapa nih? 1 jam ya 60 menit. Saya izin. Nah, pada kali ini saya coba untuk mengajak teman-teman. Kebetulan hari ini saya akan berbicara tentang optimasi Google Map ya, optimasi Google Map. Di sini bicara tentang rahasia ya, rahasia bisnis teman-teman, kakak-kakak di sini itu mudah ditemukan di dalam penelusuran Google. Itu dengan cara apa? Dengan cara mengoptimasi Google Map. Ya. Nah, artinya seperti itu. Nah, kenapa hari ini saya coba untuk berbicara tentang optimasi Google Map gitu ya? Kira-kira kenapa gitu ya? Sebenarnya eh, patut diketahui bahwa sebenarnya saya nih kalau mungkin beberapa teman di sini pasti ada yang mengenal saya sebagai sebagai praktisi digital marketing dan juga kebetulan saat ini saya sebagai head of digital marketing dari Academy Trainer Group ya, baik itu dari Academy Trainer juga dari Kampung Hening. Artinya di sini saya mengelola sosial medianya, artinya saya mulai di balik ya, di balik sosial media, email marketing, atau mungkin strategi yang berhubungan aset-aset digital marketing. Dan kebetulan saat ini juga saya juga seorang konsultan atau mungkin bisa dibilang menjadi trainer gitu ya, yang berhubungan dengan aset marketing gitu ya, aset digital marketing ya maksudnya gitu, aset digital marketing yang alhamdulillah hingga saat ini saya sudah menemani beberapa teman-teman baik itu UKM atau teman-teman pelaku bisnis itu bisa mengoptimasikan, membangun aset-aset digital marketingnya itu untuk bisa menghasilkan traffic, penjualan, dan tentunya omset gitu ya. Nah, kebetulan saya juga salah satu dari co-founder Duo Networking dan saat ini saya mencoba untuk menginisiasi atau melakukan apa namanya, menciptakan ya, mengcreate sebuah aplikasi yang tentunya itu berhubungan dengan pelaku usaha, yaitu bagaimana pelaku usaha itu bisa scale up bisnisnya, yaitu saya saat ini membangun namanya scale up bus gitu ya. Nah, di scale up bus itu ada semacam, ada di situ ada CRM, ada ERP. Nanti kalau penjelasan tentang ini agak agak detail, nanti kita coba diskusi lebih jauh gitu. Baik, teman-teman, kakak-kakak sekalian di sini, eh, karena kenapa saya tentunya saya ini kalau kenapa saya bicara tentang digital marketing karena memang hampir sekitar 8 sampai 9 tahun saya berkecimpung di situ. Mulai dari SEO itu memunculkan halaman pertama dan sebagainya, dan juga eh, apa namanya, sosial media dan sebagainya. Nah, itu. Nah, tentunya dan kali ini saya coba untuk berbicara tentang mengoptimasi Google Map. Nah, kira-kira bicara tentang optimasi, bicara tentang optimasi Google Map ini, nah pertanyaannya adalah kenapa harus optimasi Google Map gitu ya? Kenapa harus optimasi Google Map? Kan ada aset-aset digital marketing lainnya gitu ya. Kenapa nggak ter-SEO? Kenapa tidak sosial media, Facebook dan sebagainya, teman-teman? Dari pengalaman saya dari selama 9 tahun itu, saya mengatakan bahwa saya pengalaman itu, saya Google Map itu yang paling mudah teman-teman. Google Map itu paling 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 mudah dan paling bagi orang awam itu sangat 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 mudah untuk dilakukan gitu dibandingkan dengan platform-platform digital marketing lainnya gitu. Dan hampir mungkin sekitar 3 tahunan ya saya coba untuk mendalami tentang optimasi Google Map ini gitu ya. Nah, bicara tentang Google Map teman-teman, bicara tentang Google Map itu, nah saya boleh bertanya di sini kira-kira Google Map itu apa teman-teman? Ini ada Pak Toto BJN. Pak Toto BJN nih, boleh Pak Toto? Halo Pak Toto, apa kabar Pak Toto? Baik, Pak baik Toto coach. ini, Pak Toto ini yang Bojonegoro nih ya. Iya, benar, benar, Wah, kan benar. teman lama ya Alhamdulillah. teman. Alhamdulillah. Oh, ini kalau panggil saya dulu bukan Pak Toto ya, dulu namanya sama Cetu ya, Iya. teman SMP. Pak Toto,
Pak Toto boleh tahu Pak Toto, saat ini kalau saya tanya Pak Toto, Google Map itu apa Pak Toto? Ya, setahu saya sih apa ya? Satu aplikasi yang eh, menjelaskan tentang lokasi ya. Oke. Lokasi, entah itu lokasi untuk eh, kebutuhan apapun lah, dalam artian bisa usaha, bisa rumah atau apapun, untuk menjelaskan keberadaan kita di ketika seseorang butuh, dan searchingnya itu, ini sepengetahuan saya sih. Ya, siap, Karena siap. detailnya memang kebetulan ini lagi mau optimasi dan belajar sih. Siap, Ya. siap. Sehat Pak Toto, kondisinya sehat atau sedang Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah ini tambah. Oke, baik teman-teman, betul ya kalau Pak Toto tadi belum bahas sebenarnya Google Map itu kalau saya lebih mensederhanakan itu sebenarnya Google Map itu ya peta online gitu ya, aplikasi peta online yang gratis dari Google. Artinya ketika kita misal mau kemana gitu ya, ke lokasi tertentu, misalnya ke rumahnya Pak Toto rumahnya di mana? Oh, Bojonegoro, Bojonegoro dari mana misal gitu. Maka saya ketik di Google Map sehingga nanti di situ akan ditunjukkan rute dan sebagainya. Pun demikian ketika kita janjian, misal saya mengajak Pak Toto di mana? Di Surabaya gitu ya, kan Surabaya Bojonegoro kan 11 12 gitu ya, dekat ya. Nah itu kalau saya ini janjian di mana nih Mas Dian? Saya oh di janjian di daerah Kenjeran barangkali gitu. Akhirnya oh Kenjeran di mana itu saya share lokasi. Ya, artinya dari situ Google Maps sebenarnya sebagai aplikasi peta online ya selama kita ini kita gunakan ya. Tapi perlu ketahui bahwa sebenarnya teman-teman bahwa di Indonesia saja ini ada data baru yang menarik bahwa Indonesia itu memiliki lokal guide yang terbesar, kelima terbesar di dunia. Ya. Artinya apa teman? Kalau lokal guide ini adalah orang yang punya beraktivitas di Google ya, di Google Maps maksudnya, itu nge-share lokasi, nge-share ulasan, nge-share foto, nge-share apapun juga itu namanya lokal guide. Artinya orang yang menggunakan yang beraktivitas di Google Map ya, uh, orang yang menggunakan Google Map untuk nge-share itu atau mengupload foto atau memberikan rating dan sebagainya. Dan menariknya teman-teman, di Google Map itu ada sekitar kalau di Indonesia ini ya 140 juta informasi tiap harinya. Ya. Artinya apa? Jadi artinya ini sangat sangat luar biasa gitu ya. Artinya sangat luar biasa itu sangat sangat kalau menurut saya itu menjadi kayak semacam wow ini apa orang kalau tidak memanfaatkan ini itu eman gitu rugi gitu ya ibaratnya seperti sayang kalau tidak memanfaatkan ini gitu ya. Nah dan ternyata memang masih sedikit orang benar-benar menggunakan Google Map ini untuk dioptimasi. Tahukah teman-teman kalau kita benar-benar mengoptimasikan Google Map itu produk kita atau bisnis kita bisa muncul di halaman pertama Google seperti itu. Jadi kalau kita benar-benar tidak bisa tidak benar-benar memanfaatkan bagaimana mengoptimasi Google Map itu ya sayang gitu, eman gitu. Karena memang aplikasi ini sangat benar-benar tiap hari kita gunakan dan tiap hari itu eh, tiap hari kita gunakan dan itu manfaatnya gede banget gitu. Bisa muncul di halaman pertama Google, mudah untuk ditelusuri di Google gitu. Oke, baik. Makanya itu saya mengajak teman-teman untuk bagaimana kita mengoptimasi Google Maps. Nah, lalu pertanyaannya gini, kira-kira optimasi Google Maps itu seperti apa ya? Gitu. Nah, kalau boleh saya jelaskan mungkin sedikit ya, optimasi Google Maps itu seperti apa ya? Gitu. Eh, kan ya Google Maps ya seperti itu aja, artinya ya aplikasi, terus setelah itu apa ya dioptimasi gitu, gimana caranya gitu, definisinya seperti apa gitu. Nah, saya coba untuk mengibaratkan ketika kita mengoptimasi itu Google Map ya tentunya itu adalah kita mengibaratkan semacam menata Lego teman-teman. Kalau Lego yang berantakan dalam foto ini kira-kira kalau boleh tanya gitu ya, ini apa namanya itu
membuat orang kira-kira kalau lihat Lego berantakan ini kesannya seperti apa? Mungkin boleh tanya dari di sini ada Mas Ahmad Sauki Rabbani. Oh ini Mas Ahmad Sauki ini siapa nih? Sebentar. Oh ya, dari mana Mas? Kalau boleh tahu Mas? Dari Bandung Barat. Dari Bandung Barat. Mas kalau lihat Lego berantakan ini perasaan Mas seperti apa Mas? Tidak enak dilihat. Kayaknya dilihat ya, gitu. Siap. Nah artinya teman-teman eh, kalau kalau Lego berantakan gak kayaknya dilihat kenapa Mas? Kira-kira kalau boleh tahu Mas lebih lebih. Karena berantakan gitu, jadi kelihatan itu apa ya, nggak beraturan gitu, nggak Nggak jadi beraturan ya. Nah, oke. ibaratnya gitu kan. Oke, terima Gitu. kasih. Oke, terima kasih Mas. Mas Oki. Ah, teman-teman, ya seperti itu teman-teman. Optimasi Google Map kalau kita tidak benar-benar tidak teroptimasi itu ya ketika orang ya diabaikan. Artinya ketika seperti kita melihat Lego yang berantakan ya itu diabaikan gitu ya. Apa sih gitu ya. Tapi kalau seandainya Lego itu ditata rapi seperti ini, itu kira-kira menarik nggak? Nah, boleh Mbak Nur Aini di sini. Ada siapa di sini? Mbak Nur Aini, ada Ratna Rafa. Boleh Ya Kak, gimana? Mbak Nur, kira-kira kalau melihat Lego seperti ini gimana Mbak Nur? Mbak Nur, Ya pusing juga sih menurut saya. enggak Soalnya kan emang kalau Lego yang rapi gini gimana Mbak? Muncul nggak gambar saya yang Lego rapi? rapi gitu Pak. Iya, ini gambarnya muncul nggak? Teman-teman Enggak, nggak muncul ya? Teman-teman gimana? Gambar saya muncul ada Lego yang rapi? Muncul. Oh muncul. muncul-muncul. Ini Legonya itu ini apa namanya? Tanaman gitu ya? Iya, bagus nggak? Ini Lego. Iya, bagus. Nah, kira-kira kalau Lego seperti ini itu menarik nggak? Menarik banget. Menarik banget. Kira-kira mengundang orang mengabadikan nggak? Artinya gitu. Nah, Yes. seperti itu teman-teman. Ini kan ada Mbak Ratna ya. Mbak Ratna dari mana Mbak Ratna? Mbak Ratna apa? Balikpapan, Mas Dian. Balikpapan. Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak Ratna. Lego yang rapi dan indah itu pasti mengundang orang penasaran atau mengundang orang mengabadikan atau bahkan mungkin memviralkan. Begitupun juga dengan ketika kita mengoptimasi Google Map. Artinya artinya kita mengoptimasi itu mengoptimalkan bagaimana ditata rapi dan sebagainya sehingga orang itu tertarik untuk me, artinya menemukan lokasi kita, menemukan apa namanya lokasi kita, memviralkan atau mengabadikan atau mungkin apa gitu ya. Artinya seperti itu teman-teman. Jadi optimasi Google Map adalah bagaimana kita benar-benar menata ya, yang menata supaya orang itu benar-benar merasa wah ini eh, perlu diviralkan nih, membuat orang mengundang gitu, mengundang atau mungkin bisa mengabadikan atau mungkin bisa merasakan experience ya, pengalaman yang seperti itu. Kebayang ya teman-teman ya. Artinya definisi seperti itu ya. Nah, lalu pertanyaannya adalah lalu gimana ya caranya mengoptimasi bagaimana optimasi Google Map ya? Ntar saya cek waktunya tinggal berapa menit. Oke. Nah, kira pertanyaan gini ya. Oke, siap. Nah, kira-kira bagaimana mengoptimasi Google Map itu? Caranya seperti apa ya? How to-nya seperti apa gitu mengoptimasi eh, Google Map. Nah, saya sebelum saya bicara tentang optimasi Google Map gitu ya, saya coba untuk bicara tentang prinsip-prinsip optimasi Google Map. Nah, Google Map Optimization Principles. Ya, artinya di sini kenapa saya bicara tentang belum sampai langkahnya, tapi prinsip-prinsip terlebih dahulu gitu ya. Alasannya kenapa? Gitu. Alasannya adalah kalau saya coba kalau kita mungkin di sini saya mungkin izin saya sebagai muslim itu kan pasti memiliki rukun atau syarat ya, rukun Islam gitu ya, syarat beragama Islam itu syaratnya apa, harus bersyahadat, sholat. Artinya kalau tidak melakukan sholat syahadat, sholat, terus kemudian zakat, puasa dan haji gitu. Artinya ketika syarat ini dipenuhi itu dia
dianggap seorang yang Islam atau Muslim gitu. Pun demikian teman-teman, harus ada rukun-rukunnya ketika mengoptimasi Google Map ini. Bahasa saya seperti itu sih, ini bahasa saya. Nah, artinya harus ada prinsip-prinsip yang harus dipenuhi supaya benar-benar Google Map ini teroptimasi sebelum kita melangkah ke bagaimana bagaimana caranya gitu. Prinsip pertama teman-teman yang pertama adalah keunikan atau uniqueness is key optimization. Artinya apa? Keunikan itulah kunci dari optimasi. Jadi kalau tidak unik itu nggak akan bakalan teroptimasi. Kedua adalah value is better than content, dan yang ketiga adalah don't finish before you hit the target. Ya. Jadi don't finish itu jangan pernah berhenti sebelum targetmu kena gitu ya, bahasanya gitu. Targetmu kena gitu ya, bahasanya gitu. Nah, jadi apa prinsip-prinsip optimasi itu? Pertama, uniqueness is key optimization. Value is better than content, dan yang ketiga don't finish before you hit the target. Ini agak susah bahasanya, tapi insya Allah mudah dipahami. Saya coba untuk terangkan jelas satu persatu teman-teman. Prinsip yang pertama, uniqueness is key optimization. Nah, artinya di sini keunikan adalah kunci dari optimasi. Kalau tidak unik, ya tidak teroptimasi gitu. Sehingga kita harus benar-benar menemukan keunikan-keunikan yang membuat itu teroptimasi. Sederhananya seperti apa? Sederhananya mungkin seperti ini. Mungkin saya coba mengibaratkan bangunan ini mungkin ya. Kira-kira teman-teman melihat bangunan ini bangunan apa teman-teman? Boleh ada yang mau menjawab barangkali Mbak Ratna? Atau di sini ada Mbak Nur Aini. Mbak Nur Aini kira-kira bangunan apa Mbak Nur Aini? Kerajaan. Kerajaan, oke. Ada yang selain ini Mas Ahmad. Ini teman. Oh, Mas Ahmad. Ya, siap? Ya. Oke, siap. Pilar-pilar kali. Pilar-pilar. Nah, ini kalau dilihat gambar ini memang kira-kira apa ya? Tapi coba teman-teman ini kira-kira kalau bangunan seperti ini bisa menyebutkan ini bangunan apa ya teman-teman? Kayak menara gitu. Ini Menara ada Pisa. menara Pisa. Ya, benar. Artinya mudah disebutkan kan gitu ya. Kebayang, artinya mudah disebutkan. Artinya di sini ini sebenarnya kalau bangunan ini itu namanya adalah Pantheon of Roma. Pantheon of Roma, dan di sini satunya adalah Menara Pisa. Kenapa bisa disebutkan Menara Pisa ini? Kenapa kira-kira kenapa? Kalau yang satu tadi, wah ini apa ya bangunan pilar gitu. Tapi ini kalau tiba-tiba langsung muncul Menara Pisa, kira-kira kenapa? Unik, dia kan udah kelihatan miring gitu. Siap. Nah, teman-teman, bangunan yang di sebelah kiri ini unik nggak? Unik, Unik, bagus nggak? bagus. Bagus, tapi tidak mudah disebut, tidak mudah diingat. Tapi beda dengan yang ini. Gitu. Ini lebih unik lagi, gitu, lebih nyeleneh lagi. Iya, lebih unik ini. Langsung, Tapi nah artinya ketika nyeleneh, semakin unik, itu langsung di bawah pikiran kita, di bawah sadar kita, itu langsung tertancap, langsung teringat. Ketika ada menara miring itu pasti Menara Pisa gitu ya. Artinya gitu. Artinya paham di sini ya, bahwa semakin kita unik, semakin kita melakukan sesuatu yang unik, menemukan keunikan-keunikan itu semakin ngejelep itu apa? Mudah diingat, mudah masuk dalam bawah sadar kita dibandingkan sesuatu yang unik, sesuatu yang bagus, sesuatu yang baik, tapi nggak begitu tidak nyeleneh ya, tidak nyeleneh, kurang unik, tidak. Iya betul gitu. Nah, artinya apa teman-teman? Kata kunci ya, kalau kembali lagi ke optimasi Google Map, itu kata kunci yang makin unik. Jadi kalau bicara tentang Google Map, bicara tentang kata kunci teman-teman. Kata kunci yang makin unik itu bisa membuat orang itu mendatangkan traffic, mendatangkan apa namanya? Mendatangkan keuntungan ya Mas Akbar Minal bisa. Oke. Artinya semakin kita menemukan keunikan itu dan semakin unik itu tentunya bisa mengundang keuntungan. Ya.
Bayang ya, ini kata prinsip yang pertama. Dan prinsip yang kedua teman-teman, value is better than content. Nah, artinya di sini adalah kita sering bikin konten, kita sering bikin tulisan, artikel, foto atau video dan sebagainya. Tapi kalau tidak ada value-nya teman-teman, itu Print Pak tidak akan dari tidak akan powerful, WA. tidak akan powerful. Gitu. Kiriman Kang tapi file di PDF punya. Siap. Konten Malah konten tidak memiliki value itu tidak akan powerful 6268 dan itu dikuatkan oleh Seth 6268 Godin. sampai nanti. Siap. Oke. Dikuatkan oleh Seth Godin. Seth Godin ini adalah pakar atau gurunya digital marketing teman-teman. Dia mengatakan bahwa sebenarnya orang ya people do not buy good and service. Orang tidak akan membeli produk bagus gitu, tidak akan membeli produk bagus. Yang mereka beli adalah keajaiban, cerita, keajaiban, sesuatu yang epic. Artinya apa teman-teman? Kalau teman-teman punya produk, tapi ternyata walaupun itu produknya berkualitas ya, tapi di situ tidak ada hubungannya, tidak ada hubungan emosinya gitu, tidak ada ceritanya gitu ya, tidak ada sesuatu yang epic gitu ya, itu tidak akan laku keras bahasanya seperti itu. Nah, makanya value itu menjadi salah satu kuncinya. Artinya apa? Ketika orang merasakan sebuah produk dan di situ ada value-nya, maka dia akan merasakan dan mereka ketika dia melakukan dia coba untuk merasakan experience-nya ya, pengalamannya dan sebagainya. Itu pastinya itu betul-betul membuat dia harus bercerita, membuat orang lain akhirnya bercerita. Nah, di sini artinya value itu menjadi sesuatu yang powerful dalam konten kita, dalam produk kita. Itu membuat orang lain ketika dia merasakan experience-nya, itu akan membuat orang lain itu atau customer kita atau buyer kita itu bercerita, menge-share, memviralkan atau mengupload atau apa namanya sharingkan gitu ya, sehingga ketika produk yang memiliki value ini itu kemudian diviralkan, diceritakan dan sebagainya, itu mendatangkan orang lain ya, orang yang lain yang belum merasakan itu penasaran, ya kan, gitu ya. Oke, ya, ya betul, penasaran adalah pemasaran. Nah, lanjut saja Mas Akbar, nggak apa-apa, kita ngobrol-ngobrol santai aja. Artinya di sini bahwa sebenarnya ketika kita makanya di sini value itu menjadi sesuatu yang powerful. Artinya powerful tidak hanya sekedar konten, tidak hanya sekedar upload konten, tidak hanya sekedar sharing konten, tapi konten itu harus benar-benar memiliki value. Produk itu harus memiliki value yang membuat orang lain itu bercerita, dan tentunya cerita itu membuat orang lain yang lainnya penasaran, dan penasaran adalah pemasaran. Nah, contohnya apa teman-teman? Ini kalau di teman-temannya di Malang ini ada lokasi di Jawa Timur di sini. Siapa yang di Jawa Timur Malang tahu di sini? Mas Akbar, barangkali Mas Akbar kan juga orang Jawa Timur, Mas Akbar, walaupun di Bekasi. Nah, ini kalau di Malang ini ada namanya sego sambal Cak Uut. Nah, sego sambal Cak Uut ini itu benar-benar ada value-nya, didesain sedemikian rupa membuat orang itu akhirnya memberikan ulasan, menceritakan, memberikan ulasan, memberikan rating. Nah, kalau di sini ada sekitar ratingnya ada sekitar 2.381 ulasan, dan itu luar biasa ya. Sehingga ketika diketik di Google itu mudah ditemukan langsung di halaman pertama. Ya, gitu. Nah, selain sego sambal Cak Uut ini juga ada namanya, kalau di Jogja itu ada namanya warung kopi klothok gitu ya. Oh, ini malah experience-nya itu benar-benar luar biasa. Experience value itu benar-benar didesain luar biasa, artinya dikemas luar biasa, membuat orang-orang harus berdatangan, bahkan sampai antri-antri gitu, mobil itu sampai parkirnya penuh gitu, artinya gitu teman-teman. Jadi mulai dari buka sampai tutup itu benar-benar luar biasa. Nah, ternyata teman-teman ketika
ada value-nya, terus ada experience-nya, itu orang benar-benar luar biasa memberikan ulasannya. Nah, ini 10 kali lipat dari sambal sambal Cak UU tadi. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini kebayang ya teman-teman ya, value itu kalau benar-benar di produk itu, kalau produk kita bisnis kita ada value-nya, itu benar-benar powerful sekali. Nah, tadi prinsip pertama adalah value is better than content. Yang pertama adalah uniqueness is key optimization, dan yang kedua adalah value is better than content, dan yang ketiga teman-teman, don't finish before you hit target. Artinya di sini jangan pernah berhenti untuk fokus pada target, gitu ya. Jadi prinsip yang ketiga ini jangan pernah berhenti untuk fokus pada target, untuk mengenai target. Nah, dalam digital marketing itu ada dua target ya, ketika kita mencoba untuk mengoptimasi Google Map. Yang pertama adalah target market ya. Target market itu adalah orang yang kita bidik, dan yang kedua adalah target behavior. Target behavior di sini, oke Mbak Dwi siap. Target yang kedua ini behavior. Artinya apa teman-teman? Kalau target market itu bicara tentang perilaku, bicara tentang apa namanya, latar belakangnya, siapa dia, terus kondisi ekonomi seperti apa, itu target market. Terus link geografisnya seperti apa. Nah, namun target behavior itu adalah target gimana caranya ya si target market ini itu melakukan seperti apa yang kita inginkan. Itu target behavior. Kebayang nggak? Jadi target market itu adalah orangnya, latar belakangnya dan sebagainya, tapi target behavior adalah perilaku si orang ini. Itu gimana caranya orang ini berperilaku seperti yang kita inginkan. Itu ya, artinya kalau kita bisa membidik target behavior ini, itu sangat luar biasa sekali teman-teman. Ya, arti bayang ya. Nah, ini sehingga apa yang harus kita lakukan? Kita jangan pernah berhenti. Kita jangan pernah berhenti untuk memberikan memberikan pendekatan, memberikan konten sebagainya. Artinya kita jangan pernah berhenti. Seperti batu yang kena tetesan air secara terus menerus gitu ya. Jadi walaupun sedikit pun itu kita jangan pernah berhenti. Gitu. Nah, kita harus benar-benar fokus di situ. Harus fokus pada target marketnya gitu, supaya dia harus berperilaku seperti yang kita inginkan. Nah, yang orangnya perilakunya mungkin keras kepala, hatinya mungkin ngeyel dan sebagainya, itu kalau kita benar-benar utun apa ya, utun itu betul-betul tidak pernah berhenti gitu ya, itu tentunya pada satu titik dia akan seperti batu yang kena tetesan air. Nah, pola ini itu disebut namanya remarketing dalam optimasi Google Map ini. Ini kalau bicara ini gambarnya seperti ini, gampangnya seperti ini. Nanti kalau misalnya ada waktu yang lebih dalam lagi, kita akan lebih banyak ngobrol. Nah, oke teman-teman, dari sini kebayang ya optimasi prinsip-prinsip optimasi Google Map itu apa yang pertama kalau boleh tahu, uniqueness is key optimization. Terus prinsip kedua value is better than content, dan yang ketiga adalah jangan pernah berhenti, don't finish before you hit the target. Gitu. Nah, ini masih prinsip. Lalu bagaimana caranya? Nah, sejauh ini ada pertanyaan barangkali? Kita masih ada sekitar 20 menit. Oke. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Nah, ini langkah-langkah praktisnya teman-teman. Yang pertama adalah membuat platform Google Map. Jadi kalau teman-teman harus memiliki platform Google Map ya. Kalau punya bisnis harus membuat platform Google Map, itu basic ya, basicnya. Artinya cara yang harus dilakukan. Yang kedua adalah meriset kata kunci yang paling unik. Terus yang ketiga adalah menarasikan, menceritakan konten kita, konten-konten yang bermanfaat. Itu membuat orang itu kepo. Menarasikan konten bermanfaat yang kepoable. Apa ya kepoable? Membuat orang penasaran, berdaya kepo gitu ya, berdaya kepo tinggi. Terus kemudian jangan lupa meningkatkan rating dan ulasan di Google Map. Nah, saya coba detailkan. Yang pertama adalah membuat platform. Nah, kalau saya teman-teman membuat platform, ini prinsipnya sangat mudah sekali sebenarnya.
ibaratnya seperti kita bikin semacam sosial media yang lainnya ya. Jadi sebenarnya kalau Google Map itu kalau saya bahasa saya, definisi saya, dia sebenarnya juga seperti sosial media teman-teman. Karena di situ banyak orang yang bercerita, banyak orang nge-share foto dan sebagainya gitu ya. Nah, artinya teman-teman bisa menggunakan, bisa bikin ya, caranya seperti apa gitu. Kalau dan syaratnya itu harus memiliki akun Gmail terlebih dahulu. Nah, kalau seandainya pengen teman-teman di sini itu, maaf, di sini teman-teman yang pengen caranya ya, itu bisa di sini ada link YouTube saya, jadi bisa share apa namanya ini, scan ya, scan QR code-nya, nanti ketemu langkah-langkahnya seperti apa. Ini saya sudah bikin YouTube-nya gitu ya. Nah, ini sangat teknis sekali kalau dibicarakan di sini, sangat panjang gitu ya. Nah, oke. Terus setelah langkah pertama tadi membuat platform, yang kedua adalah ini teman-teman, meriset kata kunci yang unik, gitu ya. Meriset kata kunci yang unik. Riset kata kunci unik itu, riset itu ada banyak cara. Tapi saya menggunakan cukup dua. Nah, ini rumusnya seperti apa? Rumusnya kata kunci unik itu adalah kata kunci yang memiliki pencarian di Google ya, di Google itu yang tinggi, namun sedikit kompetitor. Jadi kata kunci pencarian tinggi tapi sedikit kompetitor dan fokus pada jalur pasar gitu ya. Fokus pada jalur pasar. Jadi kata rumusnya seperti ini. Jadi kata kunci unik adalah kata kunci yang memiliki pencarian tertinggi, artinya banyak yang cari, kemudian sedikit kompetitor, dan itu fokus pada jalur pasar. Nah, saya menggunakan banyak cara risetnya, aplikasinya di Google itu. Saya menggunakan dua aplikasi, yang pertama Google Trends dan yang kedua adalah SEMrush gitu ya. Mungkin saya contohkan SEMrush aja ya. Jadi SEMrush ini aplikasi yang sebenarnya dia berbayar tapi juga dia bisa gratis ya. Nah, misal ini saya contohkan, ini saya punya bisnis namanya sertifikasi balik nama sertifikat tanah gitu ya. Salah satunya ini contohnya ya. Nah, ketika saya coba untuk menggunakan kata kunci ini, kembali lagi, kira-kira penulisan di Google itu berapa banyaknya? Baik itu di Indonesia itu berapa? Oh, ada sekitar 240 penelusuran. Artinya banyak orang yang cari dengan kata kunci tiap bulannya. Ada sekitar 2.400-an lah untuk pencarian, ini cukup cukup signifikan. Terus kemudian kompetitornya banyak nggak? Kompetitornya ya possible lah gitu. Ada sekitar 38. Ya, kalau di atas 30 itu possible. Kalau di bawah 30 itu isi. Kalau di atas 50 itu difficult ya, maksudnya berat gitu ya. Nah, dia ini kata kunci apa, menggunakan aplikasi ini, saya menggunakan aplikasi ini. Nah, ini ada slide sebelumnya, boleh Kak Toto, maksudnya gimana Kak Toto? Yang mana Kak Toto? Halo Kak Toto. Slide sebelumnya yang mana Kak Toto? Ini kah? Oh, langkah-langkah. Oh ya, boleh bisa. Oke. Langkah-langkahnya nanti, langkah-langkahnya. Oke, silakan, ini saya coba. Nah, ini Kak Toto, bisa di screenshot Kak Toto. Tapi kalau teman-teman nanti saya jelaskan dulu karena waktunya sangat pendek ini teman-teman. Nanti kalau pengen ngobrol nanti bisa kita saling save nomor ya. Jadi nanti bisa apa, save nomor. Nanti aja kita lebih lebih dalamnya ketika kita, ini waktunya sangat pendek. Terus aja, nah, biji kopi ya, salah satu aktivitas saya itu juga jualan biji kopi teman-teman. Nah, kalau teman-teman tulis distributor kopi di Surabaya gitu, terdekat itu muncul di halaman, ada yang mudah ditemukan di Google gitu ya. Nomor telepon saya di situ. Nah, teman-teman, saya melihat biji kopi itu ketika saya sebelum jualan itu saya melihat biji kopi itu peminatnya banyak. Peminatnya banyak, ada sekitar 2.900 ya per pencarian tiap bulannya, dan tentunya di sini biji kopi itu kompetitornya sedikit. Orang yang cari buahnya, tapi orang yang menggunakan, memanfaatkan, mengoptimasi itu sedikit, masih sedikit teman-teman.
Artinya di sini kita peluang, gitu ya. Peluang. Sehingga akhirnya saya melihat peluang ini, saya cari distributor, supplier biji kopi. Kemana-mana akhirnya saya menjualan biji kopi, dan alhamdulillah, ya alhamdulillah jalan dan menguntungkan gitu ya. Nah, ini yang bicara tentang riset teman-teman. Nah, setelah kita bicara riset, kata kunci yang unik, kemudian ada menarasikan konten yang bermanfaat ke dalam Google Map ini. Nah, di Google Map ini teman-teman ada fasilitas seperti sosial media yang lainnya, bisa upload foto, video, artikel dan sebagainya. Nah, maka dengan fitur seperti itu harusnya kita benar-benar memanfaatkan. Gimana caranya membuat orang itu nggak sekedar kita yang memanfaatkannya, ya, tapi juga orang-orang yang merasakan produk kita, yang merasakan experience-nya produk kita, yang merasakan value-nya produk kita. Maka jadikan bisnis teman-teman atau produk teman-teman itu memiliki narasi yang powerful. Jadi ya memberikan narasi yang powerful. Ini kalau bicara lebih dalam lagi nanti kita bisa ngobrol lebih banyak ya. Nah, kemudian lalu pendekatannya gimana narasi yang powerful? Narasi sebenarnya ya semacam bercerita gitu ya. Oke, siap. Nanti saya jelaskan. Gunakan pendekatan pertama adalah value proposition. Value proposition itu adalah bagaimana kita menemukan value yang tidak dimiliki kompetitor, tapi orang itu benar-benar butuh. Itu value proposition. Bicara tentang value proposition itu, kalau bicara tentang diagramnya itu sangat kompleks ya. Tapi saya coba mensederhanakan. Value proposition itu adalah sesuatu yang unggul, bernilai yang unggul di atas rata-rata atau paling unggul, atau sesuatu yang paling paling jelek ya, bukan jelek ya, nyesek gitu ya. Apalagi kalau bicara tentang dalam konteks mie, itu value proposition yang unggul itu adalah yang paling gampang itu adalah contohnya adalah warung abnormal gitu. Warung abnormal kan cuma jualan Indomie kan, cuma dikemas demikian rupa lewat inovasi, lewat resep dan sebagainya, lewat apa gitu. Tapi dia akhirnya nilainya semakin tinggi, membuat orang itu wow gitu ya. Terus disetis demikian ruangannya, membuat orang nyaman dan sebagainya. Itu value proposition yang paling unggul. Lalu value proposition yang paling nyesek ya, paling bawah, di bawah rata-rata itu apa? Ya paling gampang kalau mie itu ya gacuan. Kenapa gacuan? Coba teman-teman, satu contoh gacuan ada level 12 gitu ya. Kira-kira kita merasakan level 12, kira-kira ketika orang merasakan level di level 12 terus dia mules-mules gitu ya. Terus akhirnya diare gitu ya. Kira-kira dia beli lagi enggak gitu? Ya pasti beli lagi. Penasaran. Pasti beli lagi. Nah, artinya gini, ketika value proposition nyesek ini, kata kuncinya bukan sekedar nyesek, tapi benar-benar membuat orang ketagihan gitu ya. Nah, itu. Ada contoh lain lagi adalah rawon setan. Rawon setan dibuka dulu, sekarang mungkin di jam-jam normal ya. Dulu itu rawon setan itu dibuka jam 12 malam dan tutup habis itu jam 3 siang. Suara saya kurang jelas ya? Tes tes. Apakah suara saya jelas? Jelas, Mas Dian, jelas. Oh, siap. Siap, Mas Toto. Ini Mas Toto atau Mas Endar? Mas Endar, terima kasih. Rawon setan itu buka jam 12 malam, tutup itu habis ya bahasanya itu jam 3 pagi atau jam 2 pagi gitu. Itu kan nggak normal gitu ya, nyesek gitu ya. Orang harus antri, tapi luar biasa sampai antri-antri sampai orang pengen lagi, ketagihan dan sebagainya gitu. Kenapa? Dia membuat orang, memaksa orang tuh datang jam 12 malam gitu. Nah, itu value proposition yang nyesek tapi membuat orang ketagihan. Nah, itu kalau bicara tentang skema dan sebagainya, mendalam sebagainya, itu prosesnya juga agak panjang, tapi sederhananya seperti itu. Nah, lalu ketika value proposition itu ditemukan, maka kita harus menemukan experience-nya gitu. Experience-nya, pengalaman-pengalaman yang membuat orang kangen, langsung ngejep di bawah sadarnya. Oh, ketika jam 12 malam rawon, ya rawon setan, kebayangnya langsung gitu. Ketika orang makan mie sampai level 12 akhirnya besok beli, ya itu langsung yang kebayang itu ya mie kacauan gitu. Nah, itu. Atau yang mie yang Indomie yang
di di apa Indomie yang dipakai topping sedemikian rupa yang rasanya itu kangen dan sebagainya. Oh itu warung abnormal, warung abnormal. Dia ada experience-nya, ada orang-orang yang membuat orang itu merasa, langsung drop kebayang di bawah sadarnya. Nah ini dan itu membuat orang tidak hanya kita yang menarasikan, tapi orang lain yang menarasikan. Kita juga menarasikan, tapi orang lain juga menarasikan. Jadi ketika menarasikan itu berefek orang lain menarasikan, bercerita gitu. Nah ini maka langkahnya ini adalah bagaimana menarasikan konten yang bermanfaat, membuat orang kepo. Terus yang kedua, yang ketiga ya adalah meningkatkan rating teman-teman. Ini kalau ini itu agak mudah teman-teman kalau gunakan di Google. Caranya seperti apa? Sebelum kita bicara caranya, itu kita harus tahu juga kompetitor kita. Kompetitor kita itu siapa gitu ya? Misal kita jualan tur umroh gitu ya, kira-kira di daerah kita itu kompetitornya siapa saja. Nah, ulas kita list, terus ratingnya, ulasannya itu berapa banyak dan sebagainya. Itu kita harus punya semuanya. Tujuannya apa? Untuk memastikan kita bisa melampaui dia. Gitu. Nah, kemudian kalau kita sudah punya listnya, kita membuat strateginya yang membuat orang lain, membuat orang itu membuat rating di Google Map kita. Caranya seperti apa? Yang pertama adalah mungkin dari teman-teman dekat kita atau kerabat kita. Itu ya cukup ajakan aja. Ayo, Mas Toto, Mas Cetu, bantu dong rating produk kopi saya gitu, misal gitu kan. Karena ada kedekatan, ada ikatan emosi dan sebagainya, itu kan lebih mudah kan gitu. Namun kalau seandainya teman dan kerabat itu sudah semua kita ajakin, sudah berhasil, terus ternyata tidak memenuhi melewati kompetitor. Yang kedua adalah lewat klien teman-teman. Nah, kalau klien itu tentu masuk bicara tentang bisnis ya, maka pendekatannya adalah caranya adalah kita bangun kedekatan dan kita menawarkan sesuatu yang menggoda, sesuatu atau program yang menggoda, penawaran yang menggoda. Sarannya ya mereka bikin rating. Ayo tak kasih penawaran yang menggoda, sarannya harus bikin rating. Gitu. Contohnya seperti apa ya? Contohnya seperti ini teman-teman. Ini ada saya bikin penawaran, bikin website, biasanya kalau di perusahaan itu 6 juta sekian, harga personal itu 3 juta sekian, tapi khusus hari ini itu 1.899.000. Nah, ini kan menggoda bagi beberapa orang ya, beberapa segmen itu sangat menggoda gitu. Dan caranya apa? Ulas teman-teman, bantu ulas atau kasih rating bintang 5 Google Map saya gitu. Nah, kebayang ya? Itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi ya kalau karena kerabat dan sebagainya itu kita bisa mengajak. Yang kedua adalah ketika klien kita memberikan penawaran yang menarik, yang menggoda, caranya bikin rating. Terus yang ketiga, kalau misalnya teman kerabat sudah, klien sudah, orang-orang di luar klien kita. Nah, di luar teman kita, di luar klien kita. Caranya apa? Memberikan produk free. Berikan produk free dan benefitnya, itu syaratnya ya bikin rating. Contohnya seperti apa? Ayo, tak kasih kelas, tak kasih mentoring 14 hari, free. Khusus hari ini, daftar hari ini. Syaratnya apa? Cukup beri ulasan dan rating bintang 5. Kalau teman-teman pengen belajar tentang Google Map dan mentoring ya teman-teman, misal gitu ya. Atau kalau memang pengen belajar ya, itu silakan teman-teman kasih rating. Bisa gitu ya. Nah, gitu. Nah, jadi ini bisa digunakan teman-teman untuk mengajak orang lain memberikan rating atau memberikan ulasan bisnis atau produk kita di Google Map gitu. Nah, oke. Jadi tadi langkah-langkah seperti ini teman-teman, tadi saya jelaskan bahwa sebenarnya yang pertama adalah membuat platform Google Map, terus kedua meriset kata kunci yang paling unik, terus menarasikan konten bermanfaat yang kepoable, dan tingkatkan rating dan ulasan di Google Map teman-teman. Nah, saya kira seperti itu langkah-langkah praktisnya bagaimana mengoptimasi Google Map. Kemudian teman-teman ada fakta ya, bahwa sebenarnya pengguna di internet di Indonesia itu ada sekitar 202,6 juta gitu ya. Ini dari WA Social
Ini kalau bicara tentang jumlah pengguna internet ini besar atau kecil teman-teman? Banyak atau banyak banget? Oke. Nah, tahukah teman-teman dari 202,6 juta ini 96% mereka menggunakan penelusuran mesin mencari menggunakan Google. Dan tahukah seperti di Google atau di Android itu pasti kan menggunakan Google gitu ya. Nah, itu 96%. Dan tahukah teman-teman ketika orang mencari kata kunci atau mencari sebuah produk di Google itu 90% berhenti di halaman pertama. Dan di tahun 2020 penelusuran Google itu sudah mencapai 1 miliar per bulannya. Coba bayangkan kalau teman-teman berhasil mengoptimasi Google Map teman-teman, lalu bisnisnya muncul di halaman pertama gitu, kira-kira mau atau mau banget? Wow. Nah, yuk teman-teman, jadikan Google Map teman-teman teroptimasi ya. Supaya apa? Supaya bisnis teman-teman mudah ditemukan dalam penelusuran Google. Baik, saya Dian Kontim mengucapkan terima kasih. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat teman-teman sekalian di sini. Kita masih ada waktu berapa nih? 10 menit teman-teman. Silakan mau ada mau ngobrol atau diskusi dan sebagainya. Mungkin bisa di screenshot atau catat nomor saya kalau ingin lebih dalam tentang optimasi Google Map. Ada yang mau tanya barangkali? Ini ada pertanyaan dari mana? Mas Toto, silakan Mas Toto. Kapan ke Mas Toto bisa ngobrol-ngobrol Mas Toto? Oke. Google Map, oke Mbak Rahma. Google Map apakah sama dengan Google My Business? Mbak Rahma mungkin bisa open mic. Ya, selamat pagi, Mas. Ya. Ya, saya mau bertanya, itu apakah sama ya, Mas? Karena saya juga gak pernah belajar kan, ada langsung buat mapnya di Google My Business. Kalau Betul. kita udah punya Google My Business, apa perlu lagi Oh tidak. kita buat Google Map lagi atau udah dari Google My Business-nya aja? Ya, Oke. saja. Bikin Google Map itu platformnya Google My Business ya. Cuman di tahun 2000 berapa ini? 2022 itu Google My Business itu sudah dihapus. Oh, gitu. Iya, coba cari Google My Business itu dia langsung ada dua pilihan, Google Map atau Google penelusuran. Artinya pelan-pelan aplikasi My Google Business itu sudah dihapus. Artinya bukan dihapus ya, berpindah menjadi langsung Google Map. Nah, paham ya? Nah, Oh, iya. jadi artinya kata kunci sekarang bukan Google My Business ya atau Google bisnis Googleku ya. Tapi sekarang langsung Google Map. Jadi ya kalau bicara tentang optimasi Google Map gitu. Oke, Iya. di sini sudah teroptimasikah Mbak Rahma untuk Kak Rahma untuk Google Map-nya atau Google Bisnisnya? Kalau kata kunci yang kita pakai udah, Mas. Kalau Udah diketik di kita Google, kira-kira ada, langsung tapi kita kata kuncinya memang spesifik gitu, Mas. Nggak produk umum gitu, Mas. mungkin perlu di-riset lagi ya. Artinya mendatangkan traffic nggak? Mendatangkan penjualan nggak? Ada, tapi belum terlalu ini, Mas. Belum terlalu dioptimasi. Ya, artinya memang perlu harus dioptimasi ya. Jadi nggak sekedar Ya. kata kunci, tapi bagaimana membuat orang itu benar-benar pengen merating, pengen memberikan ulasan. Nah, gitu. Oke, terima Ya. kasih Mbak Rahma. Bisnisnya apa Mbak Rahma? Ada produk kecantikan. Oke, siap. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih, Mas. Oke, ada yang lain mau ngobrol atau di sini ada Mas Hasan Bahrul Ilmi, ini senior saya di Professional Speaker. Salam sungkem Mas Bahrul. Gimana kabarnya?
Oke, ini Mas Bahrul kayaknya repot ya. Oke, ada yang mau tanyakan barangkali atau bertanya di sini? Silakan, Mas Ender barangkali kebayang ya, Mas Ender? Iya Mas, mulai terbayang. Iya. Sudah. Ya kalau saya mungkin kalau pengen ngobrol, pengen kita bisa tiktokan lebih jauh, jauh ya, bisa ngobrol lebih jauh ya. Gimana caranya? Kalau pengen diteruskan gitu ya. Oke. Iya. Ada Mbak Nora ini barangkali? Atau mungkin ada pertanyaan teman-teman yang lainnya? Kan saya, halo, Halo, ya Mas Mbak Nur. Siap. ini, saya kan udah posting tuh di Google Map. Siap. Habis itu tapi yang lihat sehari 250 gitu. Yang mana Siap. biar meningkat itu? Harus suruh banyak ini ya, suruh banyak like kayak gitu. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, yang pertama itu harus ada pertama kata kuncinya ya, pertama kata kunci. Ya, kata kuncinya benar-benar unik nggak? Bisa jadi kata kuncinya sudah apa apa mungkin perlu dicari lagi kata kunci yang benar-benar unik, yang tentunya kira-kira sama ini Google Map-nya gimana Mbak? Ada kendala nggak? Mendatangkan traffic nggak? Mendatangkan orang menelpon incoming call atau gimana? Ada juga kadang-kadang datang orang telepon kayak gitu kan, tapi kadang-kadang tawarin barang dia. Ada juga yang beli kayak gitu. Ada juga yang beli. Kalau benar-benar pengen dioptimasi, ya artinya eh, harus ada nggak sekedar kata kunci, ya, tapi juga bisa jadi tadi yang kalau bicara tentang apa namanya konten itu sebentar saya sorry. Nah, ini. Kalau bicara tentang konten itu kontennya harus benar-benar memberikan narasi, gitu. Artinya narasi di sini adalah membuat seperti yang ketika kita misal kayak di warung kopi klotok gitu ya, kopi klotok itu kopi klotok itu kan benar-benar orang itu nggak sekedar kita yang menarasikan, tapi orang yang merasakan produknya itu menarasikan, memberikan ulasan. Nah, itu benar-benar harus diskenariokan. Iya, caranya ya apa? Caranya kita harus benar menggunakan value promotion. Algoritma untuk Value promotion dan mendesain customer experience seperti apa yang membuat orang itu benar-benar harus merating, harus membuat orang itu memberikan ulasan. Nah, seperti itu kan. Nah, mungkin kalau kalau sekedar apa, mungkin perlu kita kalau lebih dalam, mungkin kita lebih ingin tahu, mungkin kita bisa diskusi lebih dalam lagi gitu nanti bisa ngobrol dengan saya gitu ya. Apa-apa. Iya. Oke. Mas Toto, oke, algoritma optimasi collect data. Oh, bisa sangat bisa banget, Mas. Di Google Map, apakah bisa cek algoritma untuk optimasi? Oh, bisa, Mas. Jadi uh, ada beberapa di Google itu ada fasilitas sebenarnya. Di Google itu ada fasilitas bagaimana kita trafficnya, kata kunci apa yang membuat orang itu berkunjung, terus konten-konten apa yang membuat orang itu berkunjung, terus lalu bagaimana mengkolek database itu bisa banget. Artinya apapun yang berhubungan digital marketing itu bisa menggunakan mengkolek database itu ya. Nah itu kalau teman-teman tahu ya bahwa sebenarnya saya saat ini mengelola sekitar 36.000 data teman-teman. Nah, dan itu salah satunya bisa jadi lewat Google Map. Nah, Jos Mas, kalau bisa itu. Iya, jos banget. Karena gini ya, merujuk dari beberapa apa ini menarasikan kontennya, kan ini saya ini masih belajar terus terang ya. Di situ ada customer journey, customer experience. Ya, dari situ poin utamanya ketika tahu-tahu di ebook, belajar di YouTube, Instagram dan sebagainya. Karena kita kan saya ini kebetulan pelaku retail ya. Pelaku retail dan di situ saya 2 bulan terakhir ini memang lagi gencar-gencarnya gembor-gembornya untuk benar-benar
kolek data apapun caranya wis tak boleh ilah. Intinya bahwasanya saya balik ke fundamental dasar mungkin ya. Ya, Mungkin betul. yang teman-teman online mungkin nggak ada yang benar-benar paham benar tentang arti perjuangan offline di tahun 10 tahun ke belakang dengan cara seperti apa cara jualannya, SKSD lah mungkin bahasanya ke customeriku ya opo Iya, betul. dan sebagainya, menangani customer yang tipikal ABCD itu kita harus ada datanya, bikin kuesioner dan sebagainya. Nah, itu benar-benar saya mengerucut ke balik lagi ke dua fundamental ya. Jadi mungkin marketing sekarang ini mungkin di 4.0 itu customer journey dan customer experience. Yang mana 4.0 Mas, database ini tadi Mas? benar-benar marketing 4.0, 4.0 ya. Jadi 4.0, marketing 4.0, ya betul. ya mengerucut ke apa ini customer journey dan Journey, experience. traps. Jadi saya kira ya Perjalanan traps. Iya, Membangun perjalanan mulai dari orang melihat, terus kepo, terus akhirnya apa transaksi atau masih masih proses-proses tanya, akhirnya proses transaksi, akhirnya beli. Setelah itu mungkin ada proses repeat. Setelah itu baru muncullah apa perilaku orang yang seperti kita inginkan yang dibahas di awal tadi, yaitu apa? Tipikal customer ada dua, dekorator sama promoter ya. Itu ya, setahu betul, saya. betul. Promoter Nah, ya itu ya bantu secara nggak langsung produk kita karena sudah merasakan. Nah, itu penting banget. Makanya saya tanya, iso enggak di iso kolek database Mas. gila bisa Oh, wajos sih bisa guys. banget Mas. Apalagi dari Karena gini Mas, prinsip ini saya kalau di luar sana mungkin nggak gitu ya. Tapi kalau di saya sebenarnya prinsip dari digital marketing itu adalah sebenarnya bukan kita posting, bukan kita ngiklan, bukan kita apa namanya share konten dan sebagainya. Prinsip dari digital marketing itu adalah pengelolaan database Mas. ya betul Karena karena apa? Semua platform itu adalah big data. Nanti big data. Google itu big data, terus apa namanya Facebook itu ada big data, terus TikTok itu ada big data, marketplace itu big data. Big data, Semua betul. itu adalah data sebenarnya. Luar Semua data. data. Jadi kalau kita tidak benar-benar mengelola sendiri data kita, maka ya suatu ketika kita di-banned oleh platform itu, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain, Mas. Nggak apa-apain. Jadi hari ini tadi saya terima kasih banget banyak banyak inilah banyak Ya, insight ya siap-siap. banyak insight bahwasanya apa baca algoritma itu yang mungkin kita belum pernah tahu karena Ya, kita betul. mungkin apa mungkin faktor U ini kita Sama, harus Mas. dipaksa mengikuti kita Umur harus kita kan mengikuti 11-12 ya. kita, kita harus mengikuti pola-pola pola-pola saat ini gitu. Siap, Kita siap, siap. sebenarnya kita bersyukur banget di era kita ini era keemasan di mana tahun 90-an sampai sekarang ini banyak banyak sekali apa ya insight yang masuk di diri kita sendiri asalkan kita mau open mind ya open mind Betul, dalam betul, artian betul. gak menutup diri bahwasanya kita harus jangan berhenti belajar. Betul, Nah setuju, itu Mas. jangan berhenti belajar itu makanya saya antusias banget ketika dapat apa place seperti ini. Jadi mungkin next ke depannya itu mungkin lebih ditingkatkan tentang apa ya penekanan-penekanan tentang big data itu sendiri, cara ngolah ke depannya seperti apa, jika punya data 100.000 dibanding data 1 juta, data itu seperti apa, Iya, cara betul. ngolahnya. Siap. Mungkin itu mungkin ke depan yang kita harapkan bisa ada seperti ini lagi. Meskipun entah itu secara online atau offline nanti kita siap apa ya benar-benar oleh ilmu di sana mungkin Oke, siap, bisa Mas. dari coach Keselawi atau dari Mas Yan sendiri. Terima Oke, kasih, saya, terima saya kasih. juga pengen belajar sama Mas Toto ya. Ini sultannya Bojonegoro, teman-teman. Enggak lah sama aja. Oke, siap. Ya, ini ada yang lain barangkali. Kita masih ada waktu, dikasih waktu 1 menit, ya 2 menitan lah, gitu. 1 menit 50 detik. Mungkin ada yang mau ngobrol lah. Ini ada pertanyaan dari Mas Bahrul Ilmi. Mas Bahrul, optimasi itu apakah lakukan di awal saja atau dibuat rutin, Mas?
Terus bagaimana tips untuk bersaing dalam persaingan, Mas? Oke. Pertanyaannya menarik. Oke, optimasi itu sebenarnya Mas gini Mas. Kalau bisnisnya tuh Mas Bahrul itu kira-kira gampangnya gini. Bisnisnya Mas Bahrul itu kira-kira ada kompetitornya. Nah, kira bisnisnya apa Mas? Kalau boleh tahu Mas Bahrul. Kalau boleh izin open mic Siap. ya. Oke, mau izin ya Mas Dian ya, Siap. izin belajar nih. Hmm. Kalau sebenarnya ini udah pernah buat juga ya di Google Map itu kan, itu untuk yang tes TV ya Mas Ya, Dian. betul, siap. Yang tes TV itu kita udah pernah bikin juga tuh. Cuman waktu itu bikin di awal terus sudah kita lepas tuh, belum Oh, iya. diolah lagi. Nah ini mohon arahannya gimana nih Mas Dian? Siap. Oke, terima kasih. Mas, pertama Tes Steven ya. Tes Steven itu kompetitornya juga dari promotor TV sendiri kan? Enggak. Ya. Artinya gitu. Artinya kita harus tahu memetakan kompetitor. Dari seperti yang saya katakan. Pasti kata kuncinya sama gitu ya. Nah, tinggal bagaimana kita mencari ceruk pasar yang benar-benar unik. Misal gitu ya. Apa sebenarnya kalau Tes Steven itu kan Steven kan bicara tentang apa namanya itu pengembangan diri kan ya. Misal kita fokus pada pengembangan diri, kalau di yang lain itu bicara tentang anak atau keluarga dan sebagainya, kita misal fokus di ceruk pasar, marketing. Jadi bagaimana mengembangkan kemampuan pemasaran atau sales atau mengembangkan tim marketingnya lewat Steven misal gitu. Ini misal ya ini. Maka itu kita mainkan di situ Mas. Kata kunci itu kita mainkan karena fokus di ceruk pasar itu. Tapi kita juga harus mencari kira-kira kata kunci ini itu yang cari ada enggak gitu. Orangnya ada enggak gitu. Itu juga harus digali juga gitu. Pertama itu. Terus yang kedua Mas, tadi seperti yang langkah-langkah tadi ya. Yang kedua itu adalah ketika kita kan sudah punya klien ya, pasti punya klien atau mungkin punya customer dan sebagainya. Itu bagaimana caranya customer itu menarasikan atau kita buat narasi yang membuat customer itu menarasikan tentang kita, bisnis kita. Nah, itu betul-betul cara harus betul-betul didesain gitu ya. Nah, mulai dari utama ya jadi tadi kata kuncinya uniknya seperti apa, keunggulan seperti apa itu menjadi value proposition. Terus setelah itu customer experience seperti apa, pengalaman yang dibangun seperti apa, didesain seperti apa, yang mungkin ada pelatihan apa mungkin yang berhubungan dengan tes Steven yang sales barangkali, itu terus dan pelatihan ini benar-benar ada experience-nya, yang membuat orang itu bercerita, membuat orang itu memberikan ulasan, membuat orang itu bikin rating, kebayang Mas? Gitu Mas. Nah, Ya, oke, kebayang. artinya nggak cukup Mas ketika di awal posting selesai ya udah itu nggak cukup, betul-betul didesain nggak sekedar di Google Map, tapi di produk kita juga harus didesain. Jadi itu kayak semacam kayak include satu bagian gitu Mas. Kalau itu dilakukan Mas, powerful Mas. Ya gitu. Nah, menurut saya seperti itu. Cuman kalau lebih dalamnya mungkin kita ya TR reviewing, rating dan recommended ya. Benar, siap. Betul Gus Toto. Artinya kalau kita benar-benar apa namanya? Kalau benar-benar kita itu optimasi dan sebagainya itu luar biasa gitu, artinya nanti dan itu bisa kita bidik ke segmen tadi, corporate yang di situ ada tim salesnya atau mungkin apa, nah itu bisa merujuk di situ. Nah, tinggal nanti kita bagaimana bermainnya gitu Mas. Insya Allah seperti itu Mas. Nah, kebayang Mas ya? Ya, oke, kebayang Mas Dian, thank you banget nih. Ini Mas Toto juga kenal Steven juga ya. Baik, oke teman-teman, saya kira ada lagi barangkali kita masih ada waktu 1 menit. Oke. Teman-teman, jadi sebenarnya sangat luar biasa ya kalau kita benar-benar mengoptimasi membangun aset yang di Google Map itu ya. Itu kalau sebenarnya kita benar-benar serius ya, sekalipun teman-teman tidak punya produk gitu ya, sekalipun teman-teman tidak punya produk, itu bisa jadi
apa namanya bisa menjadi keuntungan. Ya, contohnya saya nggak punya produk kopi sebenarnya, tapi karena saya mencoba untuk melakukan apa, karena aktivitas saya hampir tiap hari itu riset ya, itu sudah menjadi passion saya ya. Hampir tiap hari itu saya melakukan riset di internet, kira-kira produk ini itu muncul nggak, produk ini muncul nggak, sehingga akhirnya saya memiliki beberapa beberapa kata kunci itu jadikan bisnis saya gitu. Misal di sini kalau boleh share ini adalah sebentar ya. Kalau boleh share di sini adalah riset ini, ya betul. Google ya. Oke. Ini saya coba ketik ini. Sorry, maaf, loading. Sertifikat sertifikat layak fungsi teman-teman. Layak fungsi rumah sakit. Ini, nah ini, sertifikat layak fungsi rumah sakit. Ini saat ini saya punya website muncul di halaman pertama, tapi nomor teleponnya belum muncul. Ini kayak belum di Google Map. Ini kompetitornya belum banyak sebenarnya. Nah, tapi alhamdulillah bisa mendatangkan incoming call ya. Atau mungkin layak fungsi rumah sakit di Surabaya. Bentar. Surabaya ya. Itu loh nomor teleponnya. Ini website saya. Nah ini website saya teman-teman. Ini nomor telepon tim saya. Jadi langsung muncul di halaman pertama dan hampir tiap hari itu ada orang, dan alhamdulillah kalau SLA bangun rumah sakit Pak, itu sekali order Pak, misal rumah sakit Premier gitu ya, itu enggak cuman 5 juta, 10 juta gitu, proyeknya itu bisa sampai 100 juta, 200 juta gitu. Bahkan kalau gede banget ya, pabrik besar itu bisa 1 M gitu. Nah, artinya ini optimasi, kebetulan ini saya juga mengoptimasi website ya, muncul di halaman pertama Google, SEO kalau bahasanya itu. Nah ada juga misal di sini teman saya, klien saya, ini misal pengacara perceraian suami. Ini kalau Mas Toto pasti kenal namanya teman saya ini. Nah ini misal satunya dia punya namanya Amanah Law Office, ini muncul di halaman pertama Google. Dari semua di sini ya, ini kan nggak apa, orang tadi kan orang ketika nulis Google itu kan berhenti di halaman pertama Google 90%. Itu ya dicari adalah nomor telepon teman-teman. Lah ini muncul di halaman pertama, nomor teleponnya langsung muncul. Ini kalau orang cerai itu pasti menghubungi ini. Ini loh temennya Mas Toto juga ini sebenarnya. Mas Toto kenal nggak sama orang ini Mas Toto? Nah, ini Mas Toto. Teman SMP Mas Toto. Nah, jadi teman-teman, optimasi dunia digital marketing atau dunia digital marketing itu salah satu mungkin Google Map itu peluangnya masih tinggi, peluangnya masih besar, masih hijau sebenarnya. Walaupun pemainnya banyak, tapi masih besar. Sehingga kalau kita nggak memaksimalkan kemampuan kita, gitu ya, memaksimalkan peluang ini ya, digital SEO, optimasi Google Map itu eman gitu ya. Nah, artinya walaupun kita nggak punya produk, ya bagaimana cara kita bisa jualan produk orang lain gitu. Itu sementara. Oke teman-teman, saya kira seperti itu untuk diskusi kali ini. Sebentar, ada pertanyaan nggak? Gus Isa, siap. Oke, masih ada waktu ya. Masih ada waktu 1 menit. Nah, jadi kebayang ya teman-teman ya. Kalau kita ini mungkin masih Google, kalau bicara tentang SEO atau website di Google itu prosesnya ribet, bukan ribet sih ya, butuh keutuhan dan kegigihan, waktu luang dan sebagainya. Itu kalau SEO di website ya, optimasi search engine optimization muncul di halaman pertama Google. Tapi paling mudah itu adalah optimasi Google Map. Nah, Oke, siap. Teman-teman, terima kasih. Kebetulan sudah di reminder sama panitia untuk kembali ke main room.
Saya ucapkan terima kasih. Kalau seandainya mungkin pengen ngobrol banyak tentang optimasi Google Map, oke, saya siap bersedia untuk ngobrol lebih banyak. Terima kasih Mas Endar, terima kasih Mas Toto, Kak Nur Aini. Oh, foto-foto dulu ya. Foto-foto dulu, siap.